Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Tahun 2025 hingga 2026 menjadi salah satu periode paling menegangkan bagi kawasan Asia Tenggara. Hujan monsun yang datang dengan intensitas luar biasa menyebabkan banjir besar dan tanah longsor di berbagai negara. Ribuan rumah terendam, ratusan ribu warga mengungsi, dan aktivitas ekonomi lumpuh di banyak wilayah. Sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini terus menyajikan informasi aktual, mendalam, dan terpercaya untuk Anda semua. Hari ini kita akan membahas secara lengkap bagaimana monsun besar 2025 sampai 2026 berdampak pada Asia Tenggara, bagaimana krisis kemanusiaan terjadi, serta bagaimana respons internasional bergerak membantu kawasan ini. Monsun adalah pola angin musiman yang membawa perubahan besar dalam curah hujan. Di Asia Tenggara, monsun biasanya terjadi 2 kali setahun, monsun barat dan monsun timur. Namun pada periode 2025 sampai 2026, kombinasi faktor iklim global seperti pemanasan suhu laut, fenomena La Niña berkepanjangan, serta perubahan iklim memperkuat intensitas hujan secara signifikan. Beberapa wilayah mencatat curah hujan 2 hingga 3 kali lipat dari rata-rata tahunan. Sistem drainase kota tidak mampu menampung debit air. Sungai meluap, tanah yang jenuh air menjadi rapuh dan memicu longsor di daerah perbukitan. Para ahli iklim menyebut periode ini sebagai salah satu monsun paling agresif dalam 2 dekade terakhir. Indonesia. Beberapa provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan mengalami banjir besar. Kota-kota pesisir terdampak rob yang diperparah oleh hujan ekstrem. Tanah longsor terjadi di wilayah perbukitan, menutup akses jalan dan memutus jalur logistik. Malaysia, negara bagian Kelantan dan Pahang mengalami banjir besar. Ribuan warga dievakuasi ke pusat penampungan sementara. Sekolah dan fasilitas umum ditutup. Thailand, wilayah selatan Thailand, terdampak hujan ekstrim berkepanjangan. Sungai utama meluap dan merendam kawasan pertanian. Filipina. Sebagai negara kepulauan yang rawan badai, Filipina mengalami kombinasi monsun dan sistem tekanan rendah tropis yang memperburuk situasi. Vietnam, wilayah pegunungan utara Vietnam dilanda longsor besar akibat curah hujan ekstrem. Kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan menghadapi tekanan luar biasa pada sistem tanggap darurat dan infrastruktur. Banjir dan longsor tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga mengancam kehidupan. Ratusan ribu warga mengungsi, akses air bersih terganggu, risiko penyakit meningkat. Anak-anak kehilangan akses pendidikan, petani gagal panen. Krisis ini memperlihatkan bagaimana bencana alam dapat berkembang menjadi krisis kemanusiaan jika tidak ditangani cepat dan terkoordinasi. Banyak keluarga kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan anggota keluarga tercinta. Pemerintah negara-negara terdampak segera menetapkan status darurat di sejumlah wilayah. Organisasi regional seperti Association of Southeast Asian Nations berkoordinasi dalam pengiriman bantuan dan logistik lintas negara. Bantuan internasional juga datang dari berbagai pihak, termasuk United Nations melalui badan kemanusiaannya, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, serta dukungan dari World Food Program.
Negara-negara seperti Jepang, Australia, dan Uni Eropa turut memberikan bantuan finansial, peralatan evakuasi, serta dukungan teknis. Respons cepat ini membantu menekan angka korban jiwa dan mempercepat distribusi bantuan. Pemulihan pasca bencana bukanlah proses singkat. Tantangan yang dihadapi meliputi infrastruktur rusak berat, jalan dan jembatan putus, jaringan listrik terganggu, kerugian ekonomi miliaran dolar, rekonstruksi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas internasional. Selain itu, diperlukan investasi besar dalam sistem peringatan dini dan infrastruktur tahan bencana. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi realitas saat ini. Asia Tenggara termasuk wilayah paling rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan curah hujan ekstrem. Adaptasi menjadi kunci. Pembangunan tanggul dan sistem drainase modern, rehabilitasi hutan untuk mencegah longsor, edukasi kesiapsiagaan masyarakat, dan kolaborasi regional jangka panjang. Monsun besar 2025-2026 telah meninggalkan luka mendalam bagi Asia Tenggara. Namun di balik bencana, kita juga melihat solidaritas, gotong royong, dan kerjasama internasional yang kuat. Krisis ini menjadi pelajaran penting bahwa kesiapsiagaan dan kolaborasi adalah kunci menghadapi tantangan iklim yang semakin ekstrim. Semoga kawasan Asia Tenggara segera pulih dan bangkit lebih kuat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan informasi mendalam seputar isu global dan regional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.